48과 다치지 않도록 조심하세요. Yorobun, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Nah, di video kali ini kita akan membahas textbook IPS topik bab 48. Seperti biasa saya bagi menjadi dua bagian ya. Nah, video berikut adalah part yang pertama. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu yuk target pembelajarannya. Di part yang pertama kita akan belajar tentang membicarakan hal-hal yang perlu diperhatikan saat menjalankan mesin. Nanti di part yang kedua kita akan belajar tentang menangani kondisi bahaya. Lalu untuk tata bahasa atau menbab, nanti di part pertama kita akan belajar tentang enjogi ita atau enjogi opta. Di part yang kedua kita akan belajar tentang ci anduruk josim hada. Lalu untuk owi atau kosakata kita akan belajar tentang menjalankan mesin di part yang pertama, dan di part yang kedua kita akan belajar kosakata berhubungan dengan kecelakaan. Lalu untuk informasi Jongbu dan budaya Muna, kita akan belajar tentang kecelakaan di tempat kerja yang akan kita bahas di part yang kedua ya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai ya. Sekarang kita dengarkan dulu Tehwa Il atau percakapan 1 selama 2 kali. Selamat mendengarkan. 대화 1. 투한 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에. 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. 투한 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에. 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. Nah, demikianlah isi dari percakapan Tehwa Il atau percakapan 1. Percakapan tersebut berisi tentang percakapan antara Jihun yang memberitahu hal-hal yang harus diperhatikan ketika bekerja kepada Tuan. Udah, langsung kita artikan ya. Di sini dimulai dari Jihun. Tuan sih, 괜찮아요? Tuan, 괜찮아요? Nggak apa-apa kan? Lalu dijawab sama Tuan, 네, 무소리 맞추려고 한 건데. Iya. Terus saya itu sebenarnya mau mencocokkan pojokan gitu ya. 큰일 날 뻔이에요. Hampir aja terjadi kecelakaan atau hampir aja terjadi masalah yang besar. Terus dijawab sama si Jihun, 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 저도 saya juga 다친 적이 있어요. Ingin jogi itu pernah, dacide itu terluka. Pernah terluka ketika prese 작업. Maksudnya ketika bekerja yang mengepres. Prese 기계가 워낙 무거우니까, karena mesin pres itu berat, 무겁다. 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 조금만 방심을 해도, kalau maksudnya terganggu atau lengah sedikit aja bisa terjadi 큰 사고, kecelakaan yang besar. 작업할 때, ketika bekerja, 집중하고 특히 손 조심하고요. 집중하고 harus fokus, dan terutama 조심 hati-hati, 손 tangannya. Lalu dijawab sama si Tuan, 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에. 계속 조심했는데 sebenarnya udah hati-hati terus. 잠깐 딴 생각을 하는 바람에, gara-gara, dan baram itu ya gara-gara atau karena, 딴 생각 memikirkan hal yang lain, jamkan sebentar. Jadi dia tuh lagi mikir ngelamun sebentar gitu. Padahal sebelumnya dia tuh udah selalu hati-hati. Dijawab sama si Jihun, 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. 많이 놀란 것 같으니까, karena sepertinya sangat terkejut. 좀 쉬었다가 해요. Coba ambil istirahat aja dulu, maksudnya udah rehat sejenak gitu, biar nggak yang shock banget gitu ya. Demikianlah isi percakapan 1. Semoga paham ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu percakapannya lagi 2 kali ya. Selamat mendengarkan. 투한 씨, 괜찮아요? 네,
모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. 투한 씨, 괜찮아요? 네, 모서리 맞추려고 한 건데 큰일 날 뻔했네요. 저도 프레스 작업하다가 다친 적이 있어요. 프레스 기계가 워낙 무거우니까 조금만 방심을 해도 큰 사고가 나더라고요. 작업할 때 집중하고 특히 손 조심하고요. 계속 조심했는데 잠깐 딴 생각을 하는 바람에 많이 놀란 것 같으니까 좀 쉬었다가 해요. Nah, sekarang kita masuk ke bagian OWI 1, OWI il atau kosakata 1, yaitu tentang gige jagob atau pengoperasian mesin. Nah, kita cari tahu yuk apa aja sih kosakata yang berhubungan dengan cara-cara menggunakan mesin. Yang pertama di sini ada presse gige, itu mesin press. Tadi ada ya di teks percakapan. Presse gige, yaitu mesin press. Selanjutnya ada kuburida. Kuburida itu artinya membengkokkan. Kuburida, membengkokkan. Lalu ada chigoneda. Chigoneda itu artinya memacak. Jadi kayak ngecap, membentuk gitu ya. Membentuk cap kayak gitu ya. Lalu ada sonban gige. Sonban gige itu artinya mesin pemotong. Sonban gige, mesin pemotong. Lalu ada kalda. Kalda itu artinya mengasah atau mengikir. Kalda, mengasah atau mengikir. Lalu ada dorioneda. Dorioneda itu artinya mencungkil. Dorioneda, mencungkil. Lalu ada paneda. Paneda itu artinya bisa mengeruk, menggali atau ekskavasi. Paneda. Lalu ada milling gigi. Milling gigi itu artinya mesin penggiling. Milling gigi, mesin penggiling. Lalu ada kakta. Kakta itu artinya memotong atau memangkas. Kakta. Lalu ada coldan hada. Coldan hada artinya memotong. Coldan hada, memotong. Selanjutnya ada yongjob hada. Ya, ini sering didengar ya. Yongjob hada artinya mengelas. Yongjob hada artinya mengelas. Yongjob hada, mengelas. Terakhir ada jorib hada. Jorib hada itu artinya merakit. Jorib hada, merakit. Demikianlah kosakata di pertama-tama. Sekarang kita kerjakan soal latihan berikut sambil mengingat kosakata yang tadi barusan udah kita pelajari ya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang munbob atau tata bahasa. Di sini ada tentang enjogi ita atau enjogi opta. Nah, ini satu kesatuannya. Jadi gini, enjogi ita itu artinya pernah, enjogi opta artinya tidak pernah. Jadi cuma tinggal belakangnya aja yang diganti. Nah, enjogi ita atau enjogi opta ini dilekatkan pada kata kerja dan mengandung arti pernah atau tidak pernah melakukan suatu kegiatan atau tidak punyanya pengalaman melakukan suatu kegiatan. Ya, intinya pokoknya nanti kalau kalian ketemu enjogi ita, enjogi opta, jadinya pernah atau enggak pernah gitu ya. Nah, untuk sayongbob atau cara pakai, untuk kata kerja yang berkaitan dengan konsonan, jadi dia pakainya enjogi ita kalau itu artinya pernah, atau enjogi opta kalau mau bilang tidak pernah. Misalnya ipta, dannya dibuang tinggal ip, langsung aja tambahkan enjogi ita atau enjogi opta. Jadinya ipta menjadi iben jogi ita, misalnya iben jogi opta. Iben jogi isoyo, misalnya mau bilang pernah memakai, atau misalnya mau bilang belum pernah memakai, jadinya iben jogi opsoyo.
Lalu untuk kata kerja yang berada dengan vokal dan konsonan real dipakainya nien jogi ita untuk bilang pernah dan nien jogi opta untuk bilang belum pernah. Gampang kan? Misalnya boda dan dibong tinggal bo, langsung tambahkan nien jogi ita atau nien jogi opta. Menjadi bon jogi ita itu untuk bilang pernah melihat, atau bon jogi opta misalnya kita mau bilang belum pernah melihat. Lalu untuk kata kerja yang berada dengan konsonan real, salda dan dibong tinggal sal. Karena real ketemu nien dia akan hilang si realnya, maka menjadinya san jogi ita atau san jogi opta. Nah, demikianlah cara pemakaiannya untuk nien jogi ita atau nien jogi opta ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimat. Misalnya di sini, Rihan si ison ban 기계를 사용할 수 있어요? Rihan, ison ban 기계 사용할 수 있어요? Apakah bisa memakai atau menggunakan mesin bubut ini, Rihan? Lalu dijawab sama si Rihan, 네, 전에 sebelumnya 사용한 적이 있어요. Sebelumnya pernah memakai. Jagobok, baju kerja ini coom pertama kali ibu bucio baru pertama kali dipakai kan? Terus dijawab sama si tuannya, Anio, enggak, Jone, sebelumnya iben jogi isoyo pernah memakai, atau maksudnya pernah memakai model baju yang tadi itu ya, baju kerjanya itu ya. Contoh yang terakhir, baru sih 제주도에 kan jogi isoyo, baru sih 제주도에 kan jogi isoyo, baru tuan baru pernah pergi ke Pulau Jeju. Lalu dijawab, Anio, enggak, gabon jogi opsoyo, belum pernah. Gabon jogi opsoyo maksudnya belum pernah pergi ke Pulau Jeju ya. Nah, jadinya enjogi ita atau enjogi opta ini menyatakan pengalaman pernah atau tidaknya melakukan suatu kegiatan. Dalam bahasa Indonesia diartikan kalau enjogi ita itu artinya pernah dan tidak pernah untuk enjogi opta. Cuma tinggal diganti belakangnya aja, ita sama opta. Contoh lagi ya, sederhana banget nih. 인도네시아에서 김치를 먹은 적이 있어요. Indonesia에서 di Indonesia 김치를 먹은 적이 있어요. Pernah makan kimchi. Maksudnya saya pernah makan kimchi di Indonesia. Sama dong, saya aja malah udah sering buat. Contoh yang kedua, 전에 한국에 간 적이 없어요. 전에, maksudnya sebelumnya belum pernah pergi ke Korea. Untungnya aku udah pernah. Nah, demikianlah pembahasan tentang enjogi ita, enjogi opta. Semoga paham ya. Kalau masih belum paham, saya udah pernah bahas ini tersendiri di video sebelumnya kok. Jadi kalian bisa kulik aja, oke? Nah, sampai sini dulu pembahasan textbook IPS topik bab 48. Semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan like kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Komen kalau ada yang gak jelas atau ada yang mau ditanyakan. Dan share biar makin banyak orang yang tahu channel ini. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 안녕!